Hai anak muda, senang banget ya hari ini saya bisa kembali menyapa teman-teman dan welcome back to Youth Aspire Youth. Nah, nggak terasa kita tuh sudah melewati 3 segmen dari Youth Aspire Youth dan today we finally at the last segment of the event. Nah, sebelum kita memulai segmen yang terakhir ini, ayo kita sama-sama berdoa dulu ya. Tuhan, thank you karena kami kembali diberi kesempatan Tuhan untuk belajar sesuatu hari ini. Kami percaya tidak ada limitation di dalam Tuhan. Selama kita mau belajar sesuatu, kami percaya secara virtual pun kami akan belajar banyak. Tuhan, Engkau yang persiapkan hati kami hari ini sehingga kami semua siap menerima sesuatu yang baru. Tuhan juga berkati pembicara dan narasumber kita hari ini yang akan menyampaikan hal-hal yang akan membuat kita belajar sesuatu. Tuhan, thank you. Kami menyerahkan malam ini ke dalam tangan-Mu. Kami tolak segala sinyal yang buruk, Tuhan. Kami tolak segala malfungsi alat. Biarlah Tuhan, Engkau yang bekerja di tengah-tengah acara ini. Sungguh Tuhan, kami menyerahkan acara ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua anak muda yang siap belajar sesuatu sama-sama katakan amin. Alright, so anak-anak muda, kemarin kita sudah belajar tentang basic investment, benar ya? Dan saya percaya teman-teman yang ikut, even semalam tentu teman-teman akan belajar banyak tentang dunia investasi, terutama di masa-masa seperti ini. Bagaimana kita harus memperhatikan investasi-investasi yang kita ambil. Saya percaya semua teman-teman pasti diberkati dan pasti banyak banget ilmu-ilmu baru tentang dunia investasi, terutama teman-teman yang baru mau mulai terjun ke dunia investasi. Nah, dan malam ini juga tidak kalah serunya, tentu kita akan belajar banyak di area dunia bisnis dan franchise. Nah, malam ini kita juga sudah kedatangan narasumber. Nah, narasumber ini adalah owner dari bisnis Lalabi. Lagi-lagi rindu ubi ya. Untuk kalau teman-teman yang penasaran Lalabi itu apa, teman-teman bisa cek di Instagramnya tuh @lalabi_id. Nah, jadi Lalabi ini sejenis snack bola-bola ubi gitu, tapi dikemas secara milenial mungkin gitu loh. Nah, jadi benar-benar anak muda banget bisnisnya. Dan hari ini ownernya, which is Winnie Septianita, dia akan share ke kita tentang seputar bisnis yang dia bangun dan seputar dunia franchise tentunya. Nah, untuk teman-teman yang sudah penasaran pengen belajar banyak, sesaat lagi kita akan langsung mengajak narasumber untuk berada di tengah-tengah kita dan langsung ngobrol dengan kita. Semua yang excited boleh kasih jempol supaya saya bisa lihat jempolnya. Teman-teman boleh buka videonya supaya saya tidak sendiri, kasih jempol di sini ya. Yes, kepada tim panitia saya persilahkan ya. Hai Ciwini, selamat malam. Halo, selamat malam. Hai, gimana kabarnya Ci? Kabarnya baik, sehat. Sehat ya. Cici boleh nggak sih cerita sedikit dulu tentang Cici asalnya dari mana, usianya berapa gitu, supaya teman-temannya di sini juga tahu, oh Cici ini ternyata dari mana gitu. Oke. Halo semuanya, saya Winnie, saya dari Palembang, usianya 26. Ya, itu aja. Atau ada lagi nih? Itu aja. Apa hobi boleh. Hobinya traveling. Oh, Cici suka traveling ya. Kelihatan pembawaannya suka traveling. Oke, Ci. Iya, kelihatan. Nah, Cici boleh nggak sih share sedikit tentang ke kita itu tentang Lalabi dulu deh, supaya teman-teman ini juga aware kan, Lalabi itu apa sih gitu. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman yang hadir belum tahu, saya ini buka kayak kuliner ya. Itu Lalabi itu kan tadi udah dibilang sama si Agnes, lagi-lagi rindu ubi. Itu kita jualannya bola ubi dan itu kayak gerobak-gerobak gitu. Terus kita juga jadi kayak kadang-kadang juga ikut food bazaar. Terus kita juga mulainya juga dari online dulu awal mula. Terus setelah itu baru kita buka sewa-sewa di tempat-tempat kayak gitu. Oh, berarti itu awalnya dari online, berarti kayak buka PO gitu awalnya ya, bener ya? Iya, betul. Oh, setelah pakai buka PO, terus mulai masuk ke bazar, dan sekarang apakah punya stand sendiri atau punya toko offline-nya tersendiri? Iya, jadi kalau misalnya tadi kan saya ada sampaikan kalau misalnya kita itu yang gerobak gitu kan. Jadi memang ada stand-nya sendiri, kita kayak ada tempat, kita sewa halamannya gitu. Oh, berarti udah ada tempatnya yang sudah pasti berarti ya. Dan kok misalnya nih, kok misalnya ada bazar-bazar gitu, apakah Lalabi masih aktif ikut ke dalam bazar atau gimana sih? Iya, sebenarnya kita selalu aktif ikut bazar. Cuman sejak
corona kan nggak ada buzzer lagi nih. Iya benar. Jadi itu sih. Kalau sebelumnya sih kalau misalnya kita lihat kayak marketnya cocok, kita biasa mau join. Kalau misalnya budgetnya juga masuk, kita pasti mau coba sih. Isi. Nah, oke teman-teman yang di sini, nanti di akhir sesi kita juga bakal ada sesi Q&A sama Jiwini. Kita akan bahas tentang bisnisnya dan juga akan bahas tentang franchise. Nah, jadi pastikan yuk teman-teman kita sama-sama fokus, sama-sama belajar sesuatu, dan pastikan kita benar-benar memaksimalkan event ini untuk kita belajar banyak. Ya, Jiwini siap ya kasih kita wejangan-wejangan. Siapa tahu teman-teman di sini juga banyak banget yang di masa-masa seperti ini pasti banyak banget ide-ide yang muncul untuk pengen buka bisnis gitu ya. Nah, Cici boleh gak sih share ke kita sedikit apa yang membuat Cici itu memulai bisnis Lalabi ini? Sebenarnya awal mula itu saya udah lulus kuliah waktu itu. Saya jurusannya psikologi waktu itu ya. Dari itu saya jadi sebenarnya nggak nyambung sih kok maksudnya. Banting setir ya. Iya sebenarnya nggak nyambung. Tapi sebenarnya kalau ditanya enggak ya bisa masukin lah ya. Soalnya kan nanti kita sebagai business owner biasanya kita interview karyawan, kita juga bikin sistemnya yang mau seperti apa kita buat. Terus banyak macam sih sebenarnya itu kalau misalnya kita business owner itu semua kita yang pegang. Kecuali kalau misalnya kita punya banyak modal untuk meng-hire orang-orang yang sudah ahli di bidang yang kita perlu tadi. Kira-kira seperti itu. Terus kalau misalnya untuk bentar aku saya lupa pertanyaannya apa jadi. Selalu sakit menggebu-gebu ya jadi bingung. Enggak apa-apa Cici santai. Maaf ya. Apa tadi pertanyaannya gimana? Apa yang membuat Cici itu memulai bisnis ini gitu loh. Secara kan ngomong-ngomong soal tadi nih, Cici mungkin boleh sekalian share ya. Dari psikologi terus pindah ke dunia bisnis, Cici pernah bener-bener kayak saking banting setirnya tuh awal-awal kayak ragu gitu loh, mau nggak ya kan beda banget gitu. Udah inget, terima kasih. Jadi awal mula kan tadi gitu ya, terus saya nyari kerja sebenarnya, saya nyari kerja yang sesuai dengan bidang. Pas saya cari kerja sekitar 1 bulan tuh belum dapet yang sesuai dengan yang bidang saya mau. Udah akhirnya saya kerjanya sama orang tua. Udah jalan sekitar 2 bulan. Jadi sebelumnya saya mau kasih tahu juga kalau saya tuh ada partner ya. Jadi saya berdua mulai usaha ini. Jadi pas awal mulai saya mikir, oh ya udah nanti sambil kerja sambil aja buka usaha. Kan biasa bisa kayak gitu ya kalau misalnya orang-orang ya. Pikirnya kayak gitu. Tapi pas berjalannya karena ini namanya kita ngerintis dari awal. Jadi awal mula pun saya juga sebenarnya pengen beli franchise sebenarnya, karena sebenarnya franchise bola ubi itu nggak gitu mahal, paling ya berapa puluh juta gitu ya. Jadi pengennya beli, pas kita hitung-hitung tapi kita mikir kayak sayang juga ya, kayaknya bisa coba dulu deh. Ternyata pas kita coba kita bisa buat. Nah pas kita buat itulah kita akhirnya buka sendiri dari online dulu, habis itu kita ikut food bazaar, baru kita sewa tempat, sewa per bulan kayak gitu, sewa yang stall tadi. Jadi awal mula tuh nggak ada kepikiran sih mau full time-nya buka usaha. Pengennya cuma ya udah sambilan aja kita lihat. Soalnya waktu itu lagi hype di luar dan di Palembang tuh belum ada waktu itu. Jadi kita pikir, oh yaudah kita coba buat deh. Nah habis kita coba buat, ternyata positif gitu. Orang tuh pada suka, pada cari juga gitu. Nah dari sanalah karena saya bilang tadi kayak karena namanya ngerintis gitu ya, benar-benar semua dari cuci piring aja kita sendiri kayak gitu. Paling kita adanya pegawai ya 1-2 untuk bantuin hal-hal yang memang kayak yang bisa didelegasi dulu. Dan itu juga belum betul betah kan kalau misalnya kita cari pegawai awal-awal. Jadi akhirnya saya nggak kerja lagi sama orang tua, saya lanjutin ke fokus bangun usahanya. Jadi kita dari logo, dari desainnya kita juga cari yang bisa, terus kita juga mikir kita mau gimana, gerobaknya gimana desainnya, cari pegawainya, terus nanti cari sistemnya, maunya seperti apa. Itu kita kerjain sendiri loh dari awal. Baru kita kalau misalnya ada bazar kita ke food bazar, terus nanti kita juga cari info, ada bisa buka di mana, gitu-gitu sih. Kalau misalnya awal mula. Jadi kan tuh berarti kan Cici bener-bener ketika mulai bisnis ini kan bener-bener dari nol ya, bener-bener kayak apalagi Cici kan kuliahnya psikologi nih. Nah terus kan bener-bener pasti kok ngomong soal bisnis
ya pasti bener-bener nol banget dong kan pas kita mau mulai, bener-bener nggak tahu, pasti harus belajar, apalagi di dunia F&B kan, ini termasuk dunia F&B, pasti harus belajar banyak target marketnya gimana gitu-gitu. Nah, Cici pertama-tama mulai ini pernah ngerasa, aduh susah banget gak sih gitu, dan karena kan harus belajar banyak gitu. Nah, how you overcome that things gitu loh ketika pertama mau buka. Dari Cici sendiri, Cici tuh persiapin apa sih? Jadi kalau misalnya how overcome, jadi sebenarnya kalau misalnya pas dijalanin rame, sebenarnya kita happy ya, pasti sih, pasti nanti jalan sendiri. Nah kalau misalnya pas sepi, itu yang biasanya jadinya kayak, mungkin ini waktunya kita berhenti. Ya udah aku balik, haluan aja gitu, mikirnya pasti kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau buka usaha sendiri tuh challenge-nya kayak lebih apa ya? Kamu kalau misalnya jalan pasti akan jadi one package gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita lagi nggak, maksudnya kayak lagi stuck, ya udah kita terima dulu aja kalau misalnya kita lagi stuck sebentar. Terus kita nanti cari ide lagi. Intinya kita jangan cepet-cepet berhenti. Kayak baru juga 2 bulan sih mulai usaha. Terus kayaknya udah deh, kayaknya ini bukan jalannya aku deh. Aku kayaknya mau berhenti aja kali ya, kayaknya orang nggak suka deh. Nah itu nggak bisa. Jadi kalau misalnya kita mau mulai, at least lah kamu kasih waktu. Kalau kamu udah usahain semua hal ya, marketing semuanya kayak orang nggak suka produknya gitu ya, 6 bulan, setahun, tergantung budget kita juga ya sebenarnya. Jadi kayak kalau misalnya overcome, pasti kita bakalan capek sih memang. Bahkan waktu itu aku bilang aku lulusan, aku kuliah loh S1 gitu mikirnya. Terus kita kerjanya bener-bener kayak dari pokoknya semua kita kan, cuci piringnya, nanti ngerebus ubinya, terus kayak bener-bener literally semuanya gitu. Jadi kayak gimana overcome, ya jangan cepet nyerah aja sih. Pasti kita akan ketemu cara kalau kita punya produk yang memang kita pede ya sama produknya. Jadi kita juga tahu kapan kita harus berhenti, kapan kita tahu ya memang ini worth to fighting for kayak gitu. Itu sih kalau misalnya overcome-nya. Ya benar ya, soalnya kan kalau dunia bisnis, apalagi dunia bisnis makanan, pasti kayak ada masa pas lagi buka tuh bener hype, nanti hype-nya tuh nggak bisa hilang gitu ya. Yes. Nah, tadi Cici juga ada share gitu, Cici pernah kepikiran dengan ngambil franchise awalnya, bener ya? Nah, Cici mungkin boleh nggak sih Cici share kasih kita gitu, karena kan pasti Cici udah bandingin nih, kalau kita ngambil franchise gimana, kalau kita mulai sendiri gimana. Nah, Cici bisa nggak share kasih kita perbedaannya kalau kita punya brand sendiri dan kita punya franchise itu gimana gitu. Mungkin Cici, karena Cici punya brand sendiri nih ya, mungkin Cici boleh share dulu dari segi punya brand sendiri, pro dan cons-nya apa sih gitu. Oke. Kalau misalnya kita punya brand sendiri, yang pasti visi misinya itu terserah kita, itu pastinya ya. Terus kayak kita benar-benar mulai, nah karena visi misinya terserah kita, berarti kita nentuin kayak mulai segala sesuatu ya pasti dari awal lah, dari tadi nama, yang paling penting aja nama aja kita pasti bingung banget. Kasih nama apa lo? Nama lo kayak kita kasih nama anak kan, kita kasih nama baby kita kan, ayo udah comot aja nama apa aja yang penting bagus gitu. Pasti kita ada kasih meaningnya, kita pasti pengen yang bagus lah kayak gitu. Dari nama pun kita udah mikir. Terus semua yang tadi dari namanya, bentuknya mau jualan seperti apa, harganya, terus kita juga nentuin barang merek yang kita pakai apa. Nah, terus kita juga harus punya cerita juga di balik itu, kayak misalnya kita mau menjual apa sih selain, kalau misalnya kalau aku lebih ke F&B ya guys ya. Jadi kayak kalau di F&B ya pasti kita makanannya harus enak dulu. Kalau misalnya nggak enak, nah maksudnya siapa yang mau beli, kita aja makannya nggak suka gitu ya, gimana kita mau jual kan. Jadi makanannya harus enak juga, jadi ada selling point-nya. Kalau selling point F&B ya udah enak tadi. Nah jadi kayak cuma kan kalau misalnya sekarang kalau kita cuma jualan makan dan bilangnya enak doang, pasti kan kayak ada yang kurang ya. Jadi kita bisa juga bikin history, dalam arti kata kayak ceritanya kenapa ya aku tuh buka ini. Kalau misalnya contohnya dari kita, kenapa kita bukanya brandnya namanya lagi-lagi Rindu Ubi gitu, kenapa gitu ya, karena ya kita pengen aja bikin snack yang memang disukain sama
Iya, segala usia gitu. Terus kita bikinnya yang fun, logonya, kira-kira yang kayak gitu. Kita udah ada gambarannya pengen seperti apa. Nah, kalau misalnya dari hal lain lagi, kalau misalnya brand sendiri, kita juga harus kayak nentuin juga marketingnya mau seperti apa. Biasa kita tentuin, kita tuh marketnya mau nyenggol market apa. Entah kita mau nyenggol yang marketnya usia anak-anak atau remaja atau misalnya yang dewasa atau gimana. Nah, kalau misalnya lebih sendiri sih kita awalnya sih kita bukanya tuh depan sekolah. Jadi pas benar-benar pertama kali sewa tuh kita di deket sekolah dan itu memang rame sebenarnya. Kita pikirnya untuk anak sekolah ya, tapi turns out itu disukain sama mama-mamanya. Jadi kayak jadi masuknya ke segala usia jadinya gitu. Jadi ya gak apa-apa juga. Jadi awal mula at least kita sudah pernah pikirkan market yang dituju siapa supaya kita nanti pas market kita tahu mau tujuannya ke siapa. Kalau misalnya kita bilang kita jualan tapi kita nggak tahu itu ditujukan untuk siapa, nanti kita susah pas mau promosi. Kita mau promosinya kemana, kita mau endorse orangnya yang mana itu. Terus kalau misalnya juga bedanya nih kalau misalnya kita franchise ya, kalau franchise itu sama yang tadi saya bilang, kita kan bayar di awal tuh. Jadi tuh kita tuh kayak bayar ide, kita bayar logo, kita bayar menu, kita bayar semua yang udah siap ready jual, itu yang kita beli dari mereka yang sudah menjual itu. Pas kita udah beli, ya udah kita akan tinggal running, kita tinggal jalanin aja. Nah, jadi sebenarnya kalau kamu punya duit dan kamu nggak punya ide, ya udah kalau kamu beli franchise boleh. Terus nanti kalau misalnya kamu lihat kayaknya franchise ini bakal jalan deh, aku juga suka makanannya. Misalnya kalau dia F&B lagi ya, kamu suka produknya, ya baru kamu beli. Kalau kamu nggak suka produknya, kamu jangan beli kayak gitu. Karena nanti kamu yang akan lanjutin brand itu. Walaupun kamu beli brand gitu, kalau misalnya kamu nggak suka, itu bakalan susah ngelanjutinnya. Dan itu kalau kita beli franchise ya, bukan berarti kita beli terus nanti ya udah berarti duit mengalir dong, berarti jadi passive income dong. Itu tergantung, karena harus lihat dulu franchise-nya apa. Kalau misalnya itu franchise-nya sesuatu yang KFC, McD, yang mahal banget itu ya udah, kan tinggal duduk aja, angkat-angkat kaki juga orang pasti udah tahu. Kalau misalnya itu orang pasti mau beli, intinya kayak gitu. Nah kalau misalkan beli sesuatu yang memang namanya masih nanggung, ya pasti kayak harus usahain itu. Jadi kayak intinya jadi kayak shortcut di awal doang, di ending ya tetap urusan kita. Itu bedanya franchise. Jadi kalau kita bayar di depan tuh untuk ya kita beli semuanya. Kenapa waktu itu saya nggak beli franchise padahal kita udah cari-cari juga sih. Karena yang pertama kita merasa itu bisa kita buat dan yang kita beli itu lumayan mahal dan ternyata pas kita buat juga enak-enak juga gitu. Dan ya benar, jadi kayak akhirnya kita memutuskan yaudah kita nggak usah belilah, kita buat aja. Nah memang jadi kita merintisnya dari nol tadi, yang harusnya kita udah santai ketika kita beli franchise, tapi kalau misalnya kita milih untuk buat brand sendiri, kita benar-benar brainstormingnya dari awal. Itu sih bedanya kalau misalnya kamu franchise atau punya brand sendiri. Ya kalau punya duit banyak, bisa beli yang ratusan juta dan memang pasti rame, ya why not, beli aja. Kalau memang ada tempat dan pas dihitung-hitung cocok. Kalau misalnya kita buka F&B juga, kalau misalnya memang ramai di awal, balik modal cepet banget. Sebulan 2 bulan tuh pasti udah balik modal. Jadi kalau memang itu nggak masalah sih gitu. Mau franchise ataupun brand sendiri, itu aja bedanya. I see. Berarti tetap balik ke personality kita masing-masing ya, kita mau yang mulai seperti apa gitu loh. Nah kayak berarti kan kalau sama modal ya, benar-benar juga banyak banget orang yang punya modal tapi mereka juga punya ide, terakhir mereka prefernya buka sendiri gitu loh ya kan. Soalnya kan karena bener ya kayak apa yang Cici bilang tadi, kalau kita buka sendiri itu enaknya visi misi kita punya sendiri gitu loh, kita tahu betul. Sometimes kan kalau kita udah ngambil franchise, apalagi kalau franchise-nya ini yang belum terkenal ya, yang masih nanggung gitu loh, tapi hype dan orang beli, turns out ketika jalanin visi misinya tuh nggak ngeklik sama kita gitu loh. Nah kita kan juga nggak bisa sembarangan ubah menu, bener ya. Nah itu juga nggak enaknya di sana. Nah bener juga sih kayak franchise itu shortcut di awal, karena nanti even though kita beli di awal is very easy, smooth, tinggal bayar. Bahkan kadang beberapa franchise tuh alat dan bahannya tuh udah ada, tinggal kita jalanin doang sama cari karyawan, bener ya. And then
jalan nggak Bahkan jalan ada itu karyawan dicariin loh. ya Ada benar karyawan benar dicariin. ada karyawan dicariin dan kita cuma tinggal settle lu mau kasih berapa gitu loh gajinya, bener ya Ci ya. And then tapi tetap balik lagi ketika kita jalanin itu tetap kita harus lihat kita manage di dalamnya itu seperti apa, terus apakah lokasi yang kita pilih itu sesuai apa enggak itu ya. Betul. Oke, Lagi ngomong dia misalnya terkenal di Jakarta gitu, belum tentu market di Yes. kota kita itu Bener nyambung. ya. Jadi itu benar-benar picky sih, F&B itu surprise Iya, gitu betul, kira-kira. betul. Jadi kita nggak pernah tahu. Betul, karena ya sih saya juga sering dengar gitu, karena ada beberapa maksudnya di kota tersendiri itu bener-bener hype banget, tapi justru ketika dibeli, contohnya ini bola-bola ubi ini ya, maksudnya kan saya juga ada scroll nih di IG yang memang bener hype banget punya Cici itu. Nah cumannya bola-bola ubi itu juga pernah ada di Medan gitu, tapi nggak bisa long lasting sih hype-nya, kadang bisa sampai hilang gitu loh. Dan karena saya juga ada saudara di Jakarta, karena kalau kita ngomong soal market benar-benar kelihatan banget bedanya gitu loh. Jadi sometimes it's bener sih, kita ini benar-benar harus lihat kotanya kita juga ya, karena kan orang suka kayak hype-nya di kota ini, coba di kota kita gitu. Dan I really agree sih sama poinnya Cici, dimana Cici bilang kalau kita bisa coba buat sendiri dulu kenapa enggak gitu loh. Apalagi kalau lihat modelnya kayak mau beli rasanya mahal, tapi kalau dibikin sendiri rasanya nggak mahal gitu loh ya kan. And then nih kan berarti kan Cici udah punya brand sendiri. Nah Cici juga pernah kepikiran untuk franchise. Pernah nggak Cici kepikiran Cici yang jadi franchisornya? Jadi bola-bola ubinya Cici itu ya di franchise ke orang gitu loh. Pernah ada tawaran atau Cici pernah kepikiran? Iya, jadi kalau sebenarnya orang nanya tuh pasti banyak banget ya. Kalau cuma nanya doang untuk tahu itu banyak. Dan juga kalau misalnya ditanya udah pernah belum gitu ya, kita jual franchise sebenarnya udah pernah, tapi gagal. Gitu ya. And sebenarnya kita waktu itu udah pernah jual dan itu juga akhirnya nggak dilanjutin. Jadi kenapa saya waktu itu pernah bilang, jadi benar-benar ini kayak aku banyak belajar juga aku harap ya gitu ya, pas aku mulai waktu itu aku tuh lebih banyak tahu. Mungkin kalau sekarang banyak yang banyak tahu karena sekarang info di mana-mana ya. Kalau misalnya kita mau belajar buka usaha, cari aja di YouTube. Banyak orang-orang terpercaya yang kasih share dan itu kita ambil manfaatnya aja yang bisa kita ambil. Nah kalau misalnya waktu itu gitu, jadi kita udah pernah jual franchise terus memang itu nggak jalan, makanya tadi saya bilang kalau misalnya kita beli franchise terus kita merasa itu akan running sendiri, itu nggak bisa. Jadi pas kita beli, kita hanya beli ide awal dan semuanya stop di sana, itu shortcutnya untuk itu doang. Tapi untuk seterusnya kamu akan lanjutin. Nah kemarin pas kita pernah satu kali jual itu maksudnya kita belum nyambung di sana. Jadi kayak di rekan kita tuh merasa kok susah ya cari pegawai ya, yang kayak gitu. Beda lah kayak kalau misalnya ini barang kita yang babynya kita, sama kita beli sama orang, pasti kadang kita mengusahakannya itu beda. Apa yang kita punya sama yang kita beli dari orang gitu. Jadi pernah kasih franchise gitu, tapi memang nggak jalan. Sekitar 6 bulan sih, udah habis itu nggak dilanjutin. Dan akhirnya udah kita tarik lagi karena kemarin kita kan ada perjanjian juga kan, kalau misalnya dia nggak jaga quality controlnya, kita kasih kayak apa ya, kayak SP apa surat peringatan, kayak kasih SP bener-bener ya kali 2 kali 3, akhirnya kayak ya udah kalau nggak mau enak nggak usah dilanjutin supaya nanti brandnya itu nggak berubah. Itu sih pengen kita. Itu susahnya F&B juga kalau misalnya untuk rasa kalau misalnya kita mau franchising itu sih. Oke, karena tadi Cici udah sempat nyinggung di area itu ya. Nah, apakah ketika di franchise dan itu gagal, apakah sempat nge-efek ke bisnisnya Cici sendiri gitu loh? Soalnya kan kayak gitu kan, orang bilang kayak yang di sini nggak enak gitu loh, lebih enak yang di sana. Dan apakah sempat bisa nge-efek ke mungkin ke penjualannya gitu loh, kayak agak enak gitu, jadi kayak agak berkurang karena franchise yang dikasih ke orang itu gagal. Apakah itu bisa terjadi? Sebenarnya kalau kita kasih itu sih enggak juga sih, justru itu rugi di dia.
Karena kan kalau misalnya kita bilang lebih enak di sini, ya udah belanja aja di toko yang biasa. Apalagi kalau misalnya di Palembang tuh nggak gede-gede, dalam arti kata jauh-jauh banget atau gimana. Jadi kalau misalnya memang kita beli franchise terus kita nggak jaga quality control, itu ruginya di kita sendiri, karena nanti orang akan bilang sendiri kayak, oh kalau yang di sini lebih enak, jadi kalau mau beli ya beli di sini aja. Kalau misalnya kita mau GoFood, ya udah GoFood dari yang sini aja. Kenapa? Iya, soalnya itu beda rasanya. Nah, jadi yang rugi kan balik lagi ke kita. Jadi kalau misalnya yang kemarin ditanya karena franchise itu rugi di penjualan atau enggak, sebenarnya enggak. Tapi kita mungkin lebih kepada ya kita sedih aja kan. Misalnya kita kasih jual franchise tapi nggak jalan, itu aja sih. Bikin sedihnya itu sih. Kalau soal penjualan harusnya enggak, karena yang rugi kan yang punyanya, yang punya yang nggak enak yang rugi. Ya sih, berarti tetap kalau ngomong soal franchise tetap balik ke kitanya sendiri ya. Kalau kita yang franchise ya kita juga yang harus maintain quality-nya gitu loh. Kalau quality-nya jelek ya sebenarnya namanya sih tetap aman ya, pemilik dari franchisor-nya tetap aman gitu, karena kitanya sendiri nggak bisa maintain gitu ya. Nah, and then guys, karena saya keseruan, saya hampir lupa kabari teman-teman bahwa teman-teman yang pengen tanya-tanya tentang seputar franchise, seputar gimana mau mulai bisnis-bisnis seperti ini. Nah, teman-teman bisa langsung kasih pertanyaannya di grup WhatsApp di mana teman-teman dapat informasi link untuk event hari ini. Ya, jadi teman-teman yang mau bertanya seputar area ini, teman-teman langsung aja kasih pertanyaannya. Nanti tim panitia akan langsung sortir pertanyaannya dan kita akan langsung bahas langsung sama Ciwininya. Ya, oke. Nah, and then Ci, kita lanjut lagi nih ya. Saya juga penasaran gitu, saya punya temen, dia juga pengen ngambil franchise. Jadi saya merasa kayak I feel so happy to join this, karena sebenarnya saya juga belajar sendiri kan gitu. Nah, ngomong soal ini kan Cici bangun bisnis gitu, apa sih yang kita sebagai bisnisnya, business owner itu yang kita tuh harus pay attention ketika jalanin bisnis ini, Ci? Karena pasti kan ya, harus up and down ya jalannya ya gitu. Pasti kayak Cici bilang ada di masa kayak kok kayaknya marketnya salah gitu, kok kayaknya marketnya berubah, banyak banget changing yang sudah udah di plan, ternyata pas jalanin kok berubah ya, target marketnya berubah gimana, kalau misalnya aku update menu baru bisa bakal suka gak karena target marketnya berubah. Nah itu gimana sih? Jadi kalau misalnya itu tadi benar-benar full of surprise sih. Kalau misalnya kita plan A aja, kadang itu bisa entah berantah, hari ini kendalanya apa, besok nanti kendalanya apa, abis selesai kita selesain kendala ini muncul lagi kendala lain. Jadi make sure kalau kita lagi jualan dan jualan kita lagi hype, pastikan kalau misalnya kita itu saving. Jadi kalau misalnya kita income-nya lagi banyak, pastiin kita saving bener-bener. Jadi kalau misalnya kita sebagai business owner, kita ambil gaji. Jadi kita macam-macam sih. Kalau misalnya kita setiap partner ambil gaji masing-masing. Dan gajinya itu nggak harus sesuai dengan omset atau bisa juga sesuai dengan omset. Jadi memang itu nanti balik lagi ke kita jualan apa, nanti sistemnya seperti apa. Nah kalau misalnya lagi rame, pastiin kita ya ambilnya memang ya sama aja kayak di masa-masa lagi sepi atau rame gitu. Jadi nanti sisanya dipakai untuk nabung. Nah jadi kalau dari nabung itu kan nanti kita nggak pernah tahu loh, kalau misalnya kita jual makanan hari ini bisa rame banget, tiba-tiba besok bisa rame banget, terus ditanya ya udah dari Senin sampai Minggu yang mana yang paling rame, kita pasti nggak bisa jawab juga kalau kita jualnya F&B. Itu adalah teka-teki yang tidak bisa dipecahkan. Memang ada datanya misalnya gitu, hari apa lebih rame, tapi kalau ditanya-tanya jadi hari apa Cila lebih rame, itu aja tetap nggak bisa dijawab. Kadang bisa hari Senin, kadang bisa hari Rabu gitu. Jadi kalau kita buka, pastiin kita dari yang income itu kita save untuk kedepannya. Kita nggak pernah tahu terjadi apa, kayak misalnya nih business owner hari-hari ini kan lagi corona nih, kayak kalau kita nggak punya saving, udah maksudnya kayak mau gimana lagi, mau bayar karyawan gimana lagi dong gitu. Terus kalau misalnya kita juga punya bisnis untuk marketing, promonya, kalau misalnya kita mau endorse orang, itu juga kadang kita ada budget promosinya. Terus kalau misalnya kita mau jualan, kita at least kita tahu misalnya kita bulan ini mau bawa apa, bulan depan kita pengennya apa. Jadi kayak memang setiap hari bakalan mikir terus kira-kira kayak gitu. Itu sih kalau misalnya
kita udah nggak capek berarti ada yang salah gitu, karena kan kita yang punya ya, jadi kayak pasti terus berubah juga kan, zaman berubah, ikutin zaman. Kalau misalnya lagi nge-hype-nya apa, kita bisa join, nggak perlu kita gonta-ganti makanan atau banyak menu banget, itu nggak perlu, tapi tinggal cara marketingnya aja. Misalnya lagi musimnya kayak endgame misalnya gitu, terus nanti kita editnya nyambung ke itu, jadi ya fun aja, nyambungin sama, jadi nggak, walaupun F&B nggak harus makanannya yang dirubah-rubah terus, marketingnya, promonya juga bisa di mainin, kira-kira kayak gitu sih. And then Ci, kan Cici ini kan barengan ya sama partner ya, bener gak? Nah, saya pernah denger sih kayak beberapa orang merasa kalau ditanya nih bisnis mau kongsian nggak, hampir dari 10, hampir 8 pasti bilangnya kayak nggak mau lah kongsian, nanti repot gitu loh. Karena personally teman saya sendiri ini yang mau mulai juga ditanya gitu, lu nggak kepikiran kongsian? Karena dia mau ngambil franchise nih. Nah, franchise kan secara harus mikirin modal ya. Oke, modal aman gitu. Tapi kok kongsian kayaknya lebih ya nggak seberat itu gitu. Nah, ketika ditanya dia berkata bahwa kongsian itu nggak repot beneran gitu. Nah, dari pandangan Cici pandangan Cici sendiri tuh gimana? Sebenarnya Cici kan juga berpartner ya gitu. Jadi itu benar, dan itu tidak 100% benar, itu juga tidak 100% salah. Jadi semua pasti ada plus minusnya guys. Jadi kalau misalnya kita punya partner, pastikan partner kita adalah partner yang memang punya kekuatan yang lain daripada kita. Arti kata, contoh saya misalnya kuatnya di bagian marketing misalnya gitu, ya udah pastiin teman kita tuh operasionalnya kuat, dalam arti kata misalnya dia keuangannya kuat atau apanya kuat, pokoknya bisa. Jadi kalau misalnya kita bilang partner itu merusak, bisa jadi ya, bisa jadi enggak. Jadi kita itu bingung sih, itu pasti kalau misalnya kamu ketemu partner yang bagus ya why not kamu barengin. Nah, kalau saya, puji Tuhannya, saya kan bareng sahabat saya dari SMA. Jadi kita kuliah beda, dia di Jakarta, aku di Palembang kan. Tapi waktu itu dia balik, terus kita join bareng-bareng, dan memang kita udah deket. Kita saling tahu lah, maksudnya saya juga tahu bahwa dia tipenya yang seperti apa. Misalnya orang yang bisa dipercaya nggak. Terus misalnya kalau soal urusan uang itu jadi suka jadi masalah atau enggak. Nah, kita enggak gitu. Jadi pas berjalan memang walau itu udah urusan duit udah enggak ya, tapi masih urusan karakter pun ada. Tapi itu maksudnya itu sisi ya negatifnya misalnya gitu. Tapi positifnya kita pasti lebih cepat runningnya karena kita punya tim. Pasti kalau misalnya kita ditanya mau jalan sendiri atau punya tim, ya pasti lebih cepat punya tim. Maksudnya dari segala sisi kita bisa bareng-bareng. Ada yang sosial medianya, ada yang karyawan yang ngurusin. Tapi kalau semuanya mau kita sendiri ya bisa juga. Kalau kamu punya banyak duit ya udah kamu hire orang-orang yang memang hebat di tempatnya. Jadi mereka yang akan bantu kita. Itu juga tim kan. Jadi beda lagi kalau misalnya karyawan sama owner, sama founder, sama co-founder ya pasti beda lagi cara kerjanya dong. Maksudnya kamu pasti totalitas yang mana sih? Pasti totalitas yang punya dong. Kalau misalnya yang punya. Jadi makanya itu ya dipertimbangkan aja kalau memang ketemu partner yang memang cocok dan kekuatannya melengkapi kekuatan kita, maksudnya ya lanjut aja gitu bareng. Tapi ya tadi ya udah boleh pakai hitam di atas putih kalau misalnya memang supaya nanti job desk-nya pembagiannya memang jelas cocok, jadi nggak ribet. Oke, bener-bener sih ya, very nice point ya. Jadi kadang orang suka mikir ya, karena aku sama dia ngeklik banget nih, kepribadian kita ngeklik banget, terakhir join bisnis dan terus karena terlalu sama, terakhir jadi nggak bisa saling menutupi kekurangan satu sama lain gitu. Dan terus ya sebenarnya kita tuh justru harus memilih partner yang bisa saling nutup kekurangan masing-masing. Jadi kayak kalau ada apa-apa juga gesekannya itu nggak langsung kayak, karena kan kalau bisa saya bisa ini, terus dia bisanya juga sama, pasti otomatis jadi sering ngebentrok kan, karena sama-sama punya pendirian gitu. Ini yang benar gitu. Dan dia juga ini yang benar. Ya benar-benar. Terus kalau mungkin yang paling ini sih tetap sih, maksudnya kalau kita pegangnya adalah kayak yaudah hubungan kita lebih penting juga. Jadi nanti balik-balik pas kita berantem, ya pasti kita calm down sendiri, terus kita mikir kayak yaudah solusinya apa nih sekarang nih, maunya seperti apa.
berantem ya pasti, nggak enak hati ya pasti. Kadang kita mikir ya udah lain kali emang enaknya ada temenan aja lah, nggak usah sampai bisnis yang pusing banget gitu. Bisa jadi juga ya, tapi yang penting kita pegang value-nya yang benar aja. Kalau misalnya kita nggak ribut soal duit lah, maksudnya itu hal yang paling sepele lah kalau misalnya soal duitnya, tapi kita hubungannya tetap kita mau jaga, terus nanti pasti ke depannya kita pasti bisa ketemu solusi yang terbaik. Kalau misalnya kita nggak mikir kalau kita, makanya kalau orang bilang kalau partneran, kalau pas sepi ya udah semua sama-sama aman. Kalau pas rame duitnya banyak, nah mulai berebutan kan. Kalau orang bilang kayak gitu kan. Tapi makanya kita belajarnya kalau memang kita mau jalannya lama, ya tadi kita nggak boleh rebutan kayak gitu. Kita harus sama-sama. Kita juga nggak boleh merasa paling hebat gitu. Ada kan misalnya kita sok hebat kayak aku deh yang paling banyak kerja nih. Oh ya, bener. Lagi kalau misalnya job desk-nya beda ya, satu marketing, satu di bagian production, pasti orang production bilang ya kalau nggak ada gue lu juga nggak jalan tuh, emang marketing doang bisa makan gitu kan. Ya, aku yang promoin, aku yang cari orang yang influencer yang ini, jadi kan kayak rebutan kan, padahal kita nih satu tim loh, kalau kita maju harusnya ya udah sama-sama senang aja, nggak rebutan gitu. Padahal ada di perahu yang sama gitu ya. Kayak suami sebenarnya. Bener-bener. Nah Ci, aku juga penasaran nih. Ini kan jalan bareng nih partner. Pasti ada ada masa-masa kayak ngerasa mungkin partnernya Cici atau Cici yang ngerasa kayak aduh kayaknya nggak bisa di quit aja gitu. Nah kalau misalnya ada salah satu yang lagi seperti itu, gimana Ci? Sebenarnya kalau dari kita nggak pernah terjadi ya. Cuma kalau memang itu terjadi, ya ada kok, nggak ada kayak keputusan tuh di tangan kita aja. Kalau memang nggak bisa jalan lagi, dalam arti kata memang di awal kita udah perjanjian bahwa oke, kita berdua atau bertiga misalnya, kita sama-sama sediain waktu ya. Nanti kalau misalnya di pas perjalanan ada satu dari antara tiga itu yang bilang, aduh aku nggak punya waktu lagi nih, gimana dong? Ya udah kita bisa cari solusinya, misalnya ya udah berarti bagi hasilnya nggak bisa sama rata lagi, kita ya udah kamu berarti cuma 10% deh karena kamu nggak punya waktu lagi, sedangkan kita kerjanya kita pakai tenaga. Jadi nanti balik lagi memang partnership tuh beda-beda. Jadi partnership tuh nanti kalau misalnya ada yang cuma invest duit, ada yang invest tenaga, ada yang misalnya duitnya dikasih dari 100 juta, oke, aku kasih 70 juta nih. Berarti aku kasih 70 juta, kamu yang kerja. Nanti pun untuk pembagian hasilnya nanti kayak gini ya. Nah, itu kan udah dibilang di awal. Terus udah beda, ya udah dibilang lagi sesuai perjanjian. Itulah perlunya perjanjian yang hitam di atas putih. Jadi nanti pas udah tertulis kita bilang, gimana ya poin ini belum bisa dilakukan kan. Jadi ada solusi nggak dari pihak partner kita. Terus kalau misalnya dia bilang, kayaknya aku nggak bisa juga deh sekarang melakukan job desk aku yang kemarin. Kalau misalnya memang mau tetap barengan ya pasti bisa. Kalau misalnya nggak mau lagi juga ya nggak apa-apa. Nanti tinggal ya udah diselesain berarti. Tapi ya tetap tadi karena kita tahu bahwa hubungan itu penting. Jadi pastikan ketika kita cari solusi juga nanti kayak bukan untuk yaudah ini aku mau untung semua deh gitu, pokoknya ini pas banget nih dia mau keluar, ya udah aku sudah keluar aja sekalian. Jadi kayak bukan karena seperti itu. Jadi kayak kita bisa ya cari solusi, pasti bisa sih, kayak kamu ya udah gini aja, setuju nggak kalau kayak gini jalannya. Kalau misalnya udah mencapai satu kesepakatan lagi, ya udah nanti tangan misalnya hitam di atas putih yang lagi tulis lagi, terus nanti udah ditulis, ya udah nanti kan pas perjalanan lagi pasti ada perbedaan lagi. Jadi nanti disesuaikan aja. Itulah makanya penting juga hubungan antar partnernya supaya fokusnya bukan berantemnya tapi majuin usahanya tuh mau. Oke, I see. Nah, Ci, berarti yang paling penting itu even though kita ini partnernya sama sahabatan sendiri, hitam di atas putih is very important.
Ya, so guys, let's take a note. Hitam di atas putih itu very important. Jadi jika teman-teman mau memulai belajar hitam di atas putih, nah hal-hal kecil mungkin bisa dicoba hitam di atas putih juga. Ya, oke. Nah, anyway, Cici, ada nggak sih tips-tips untuk teman-teman yang ada mungkin baru mau mulai dunia bisnis? Apa sih yang paling important ketika kita jalanin bisnis kita, dan mungkin kita ada goal sampai ke, aku pengen buka franchise. Apa sih poin-poin penting yang kita tuh harus punya gitu? Ya, selain kita berdoa gitu ya dan berusaha, ya ada wajib ya itu harus ya, betul. Ada harus ya, harus gitu beriman, ya. dimulai dari beriman dulu, baru berimannya ya. Karena orang sering awalnya hikmat dulu nih, saya berhikmat bisa, tapi berimannya terakhir pas udah lagi down baru kayak, Tuhan saya yakin bisnis ini milikmu gitu. Iya, kebalik. Iya. Jadi yang pasti jangan, maksudnya it's okay kalau kita gagal. Banyak banget kegagalan yang sudah kita pernah alami kayak gitu ya. Kalau misalnya ditanya pernah nggak kepikiran untuk berhenti? Oh, pasti pernah gitu. Jadi kayak pasti pernah banget gitu. Tapi make sure lagi kalau misalnya kita memang tahu bahwa produk kita itu adalah produk yang bagus dan masih kayak sebenarnya ini bisa menjual sih, cuma mungkin kurang di marketingnya doang, atau mungkin kurang di apanya doang gitu. Ya udah dikerjain aja terus sampai nanti satu titik, kalau misalnya memang kita paling tahu lah kapan kita harus stop atau ini sebenarnya masih bisa lanjut. Jadi pastiin aja kita kalau gagal tuh nggak apa-apa. Kita dulu pernah sih gagal tuh sampai kayak sedih tuh ya pernah. Gagalnya macam-macam. Udah ikut bazar nggak rame. Terus ada udah bayar mahal nggak balik modal. Gitu. Iya. Jadi kalau misalnya dapat capek doang. Tapi kalau dipikir itu jadi membuat kita tahu market yang cocok untuk produk apa sih. Jadi kita benar-benar jadinya tahu kayak kalau yang kayak ini aku nggak usah ikut deh, kenapa? Pasti nggak rame nih aku nih. Itu kita tahu dari mana? Ketika kita waktu itu cobain sendiri. Kalau misalnya aku jualannya bola ubi terus kamu jualannya bakso gitu, terus kamu tanya aku jadi rame nggak buka di sini? Ya beda. Kita pasti bilangnya beda vibe ya. Beda. Benar, kita beda. Kita pasti cuma bisa bilang kayak kalau traffic orangnya sih banyak, kalau jenis orang yang belanja sih biasa kayak gini. Nah, nggak tahu ya ramai atau enggak. Jadi kita cuma bisa kayak kita tidak pernah tahu ini gitu. Makanya it's okay kalau misalnya kita gagal tuh nggak masalah, karena it's all about prosesnya. Ketika kita udah gagal pun kita jadi tahu kita gagalnya di mana dan kita harus usah ulangnya yang mana. Kita juga jadi tahu karakter kita kebentuk juga, terus cara kerja kita juga kebentuk juga gitu. Kayak misalnya dulu Lalabi itu punya banyak cabang juga, kayak di beberapa tempat buka, tapi tutup juga, entah karena yang sekarang lagi corona atau juga memang dari yang waktu itu pas kita buka ternyata pas 3 bulan jalan ini untuk gaji pegawai doang nih, kayak nggak ada kayak nggak ada revenue ya. Jadi maksudnya ya udah it's okay. Cabang kamu tutup ya emangnya? Iya tutup. Kenapa emangnya? Kalau dulu nggak bisa. Kalau misalnya itu sepi ya, kita tuh kayak iya sepi kayak mana ya, sepi nih. Tapi kalau sekarang udah ya tutup, ya nggak cocok aja lah. Jadi kayak udah biasa. Bener. Jadi it's okay. Gagal tuh kayak namanya usaha. Iya bener ya. Gitu. Nah makanya penting lagi ya, tapi cobanya juga masuk akal. Kita kayak sering ditawarin di mall misalnya, kita kan kalau ikut food bank kan marketing pasti udah dapat nomor kita kan. Terus mereka nanti tanya, kita lagi mau buka food court nih, misalnya kamu mau join nggak? Ya udah kita lihat dulu aja. Misalnya dia harga gila, maksudnya kayak sebulan misalnya 10 juta gitu. Yes. Bener. Gimana kita dapetnya gitu? Ya udah, nggak usah. Jadi kayak ya tahu diri juga. Bisa hitungin juga. Kalau memang want to try ya try aja. Terus ternyata gagal nih, ya udah sedih nggak apa-apa sih, tapi jangan lama-lama dan jadi jangan takut. Kita sempet sih di posisi dimana kita udah coba gagal, jadi kita takut mau coba lagi atau enggak. Itu juga pernah di posisi itu, tapi jawabannya adalah ya kalau memang jadi kita belajar di karakter tadi, proses kita jadi aku hitung-hitungnya harusnya kayak gini, aku harusnya kayak gini, ya itu belajar dari kegagalan tadi. Jadi
pastiin kita nggak takut gagal, nggak takut sepi gitu ya. Kalau Yes, nggak takut sepi, bener. boleh bersedih tapi jangan terlalu lama gitu. Langsung aja fokus, udah mau ngapain nih, bisa buat apa nih, bisa buat apa nih gitu. Terus kalau misalnya yang lain ya, kalau misalnya mau tadi udah dibahas juga soal partner, jadi find the right partner. Kalau misalnya memang kita punya kesempatan untuk punya partner, go ahead gitu. Kayak kenapa enggak gitu, karena partner yang kalau partnernya itu memang melengkapi kekuatan kita, itu akan membuat kita pasti larinya lebih cepat, untungnya lebih cepat, kira-kira kayak gitu sih. Yes, Dan susah, yang paling penting tuh pas kita susah seneng tuh bareng-bareng. Pernah gak sih kita udah sendiri kan, kita yang ngerjain sendiri terus gagalnya sendiri, sedihnya sendiri, itu lebih gak enak ya. Iya, tapi kalau ada partner yang memang cocok, pas kita sedih pun kita kayak sedih pun ada yang menguatkan juga, jadi kayak oh ya udah, ayo lagi lah kita, ya udah coba lagi gitu. I see. Bener sih, kayak bener ya, seharusnya kegagalan itu should be our evaluation, karena kalau nggak gagal ya kita juga nggak akan pernah ngerti apa sih kurang dari bisnis kita gitu loh, kenapa sih kok di market ini nggak jalan gitu. Nah justru hal-hal yang gitu yang bisa buat kita jadi punya pertimbangan ke depannya, kalau aku mau buka cabang seperti apa gitu loh, right ya, bener ya. Dan Ci, dari pandangan Cici nih, this will be the last question from me sebelum kita masuk ke sesi Q&A ya. Jadi guys, if you want to know more about sesi Q&A, you guys better faster type your questions, if no I will take all your spot. Yeah, because I have so many questions on my mind, but I thought that I cannot do that. That's not my privilege. That's my privilege as MC ya. Jadi satu lagi Ci, dari pandangan Cici nih, apa sih, what is the most important things in doing business gitu loh? Kenapa sih ada yang hal-hal yang kayak sebenarnya ini nih penting banget yang lu harus punya gitu loh. Kalau lu nggak punya ini, segede apapun modal lu, partner lu sehebat apa, pasti nggak bisa gitu. Apa sih yang important things according to your point of view? Important things tadi, salah satunya kita harus banyak sih important thingsnya, kayak kita nggak bisa cuma satu layer. Jadi kalau misalnya kita ngomong soal bisnis tuh layernya tuh barengan gitu ya. Nah kalau misalnya ini kan juga ada nih kayak di layer kita promotion, innovation, relationship, sama execution. Jadi kalau misalnya dibilang yang paling penting, relationship tuh sangat penting gitu ya. Kita kayak gimana cara kita menjual produk kita, bukan cuma soal aku jual ini udah selesai, tapi gimana kita value our product juga, jadi orang lain pun bisa connect gitu sama produk yang kita jual. Dan juga kalau misalnya kita ngomong soal relationship, itu kita benar-benar sama semua orang sih, mulai dari sekarang walaupun kita nggak ada buka usaha pun, kita kan diajarin ya untuk kita bangun hubungan sama semua orang, karena kita nggak pernah tahu loh, kita jualan, misalnya kita jualan makanan untuk misalnya untuk pet, untuk apa, peliharaan gitu ya, terus ya kita lagi ngobrolnya sama misalnya anak kecil, ya kita nggak pernah tahu misalnya anak kecil itu punya saudara yang punya peliharaan, yang mana dia bisa jadi customer kita. Jadi kayak itu bakal connect ke semua hal, jadi kita nggak bisa pilih-pilih. Kalau untuk bangun hubungan tuh sama, ya udah semua aja kita bangun hubungan yang terbaik, karena itu adalah customer kita. Kita nggak pernah tahu, misalnya hari ini kita ngobrol sama nenek-nenek, terus ternyata dia punya anak yang suka makan apa gitu, ternyata itu marketnya kita. Dari nenek itulah mengenalkan produknya kita, cuma karena kita ada bangun hubungan out of nowhere, karena apapun juga ya hubungannya, entah hubungan ngobrol lah, ketemu lagi duduk di ruang tunggu, terus kita kamu emang kerjanya apa sih, kalau misalnya kita jutek ya misalnya ada deh gitu, atau namanya sepatah-sepatah doang, kan kita nggak bangun relationship. Jadi kayak bener-bener relationship tuh penting, dari customer, dari penjual ke customer, cara kita komunikasi ke mereka, produk kita apa, kita buat ini dengan apa, kita kenapa sih value-nya tuh seperti apa, itu penting. Dan juga relationship kita sebagai seorang pribadi dengan orang lain itu juga penting, karena aku benar-benar ngerasain ketika aku buka usaha sendiri ini, ya pasti yang paling mensupport kita adalah orang-orang terdekat dulu, baru nanti menjangkau keluar lagi circle-nya lebih jauh lagi. Jadi kalau kita banyak hubungan yang baik gitu ya, nanti tuh benefitnya ke kita sendiri. Jadi relationship mau sama
satpam sekalipun, pokoknya semua deh kita harus bangun yang terbaik. Itu sih kalau soal relationship. Nah kalau misalnya untuk yang lain lagi kayak misalnya tadi ya promotion. Nah kalau misalnya promo sekarang kan banyak nih. Kita pakai sebenarnya ada IG ads, kita juga bisa pakai influencer, kita juga bisa pakai macam-macam hal untuk namanya marketing. Tapi promo tuh penting juga ketika kita tahu nih misalnya kita jadi setiap bulan tuh bisa kita sediain budget untuk promosi. Nah untuk promosi kalau ditanya, jadi kalau makanan aku cocoknya nih aku promo ke siapa? Nah itu kita yang bisa jawab sendiri. Kenapa? Karena influencer tuh macam-macam audiensnya yang belum tentu cocok sama produknya kita. Jadi kita pastiin research dulu dia itu jangkaunya yang seperti apa. Ada yang influencer jangkaunya lebih ke kecantikan. Jangan kamu kasih makanan. Jadi kalau kamu kasih makanan ya gitu, maksudnya feedbacknya pasti biasa aja. Nah kalau misalnya kamu jualnya F&B, ya udah kamu pasti carinya orang-orang yang memang influence di area itu ya. Influence di area itu. Kita tanya, emang itu bisa jadi nggak? Pasti nggak juga. Jadi kayak ketika kamu jualan, kamu endorse orang yang sesuai dengan F&B juga, terus ternyata feedbacknya nggak bagus, terus kita bilang kenapa ya nggak bagus? Aku udah bayar mahal banget loh padahal. Nah, jadi itu ya mungkin produk kamu tidak begitu dicari oleh orang-orang marketnya. Jadi dan itu pun nggak apa-apa. Yang paling penting tuh kita tuh nggak cepet protes sih. Kalau misalnya kita endorse orang ya udah kita mau feedbacknya banyak ataupun enggak, kita tetap harus say thank you dan ya udah kita udah bayar, dia juga sudah lakukan yang terbaik, tugasnya review produk kita. Untuk feedback ya pasti balik lagi ke pelanggannya. Jadi nanti kalau misalnya kita mau promosi pasti kita harus research dulu. Kita setidaknya kita follow orangnya dulu ya. Kita follow orangnya dulu sekitar 1 minggu, 2 minggu kita lihat dulu apa. Baru kita bisa tahu oh aku cocok nih endorse dia, dan kita pas endorse pun ternyata feedbacknya nggak bagus. Ya udah nggak masalah juga, karena itu tadi bilang lagi soal proses tadi. Setidaknya orang tuh aware kalau misalnya ada ada ini ya. Ada guys di Palembang ini tuh ada. Nanti baru ditumpuk lagi sama yang lain lagi kayak ini tuh yang kemarin di endorse. Jadi kayak aware dulu aja. Aware itu udah poin plus 1. Bener ya. Kalau langsung beli ya udah puji Tuhan gitu ya. Sesuai aja. Kalau misalnya nggak ada duitnya gitu ya. Kalau misalnya aku nggak bisa endorse yang mahal 700.000, aku cuma bisa 100.000 gimana, ya udah cari yang 100.000. Carinya di mana, ya udah cari sendiri aja. Pokoknya cari. Jadi kalau kita nggak cari pasti nggak ketemu. Karena pasti ada juga. Jadi kita kalau misalnya kita di yang zona ini kita sudah kenalin semua, pasti kan udah habis sebenarnya orang yang Nah, kita harus masuk ke ya udah komunitas yang lain lagi yang kita pun nggak tahu. Karena kita nggak tahu, pasti nih orangnya jauh banget nih, kayak jauh banget dalam arti kata nggak ada gesekan sama sekali, lingkungan nggak sama dan sebagainya. Ya udah kita follow dulu tadi, habis kita follow baru deh kita mau memutuskan endorse atau enggak. Kalau yang berbayar, kalau misalnya yang gratis ada nggak? Ya ada, dari teman-teman terdekat. Kita cari aja yang followernya lumayan banyak, yang IG story yang memang suka review makanan secara gratis. Terus kita nanti langsung minta tolongnya juga dengan berkelas. Ketika kita value our product, pasti kita akan dengan berkelas memperkenalkan produk kita, walaupun dia teman kita. Dalam arti kata memperkenalkan seperti apa, kita kayak pasti akan bilang, kita sebut namanya, hey Winnie, aku ada jualan nih, aku jualannya ini. Kita buatnya bahannya ini. Aku pengen kirimin kamu untuk review. Ada syarat dan ketentuan nggak? Walaupun kita tahu sebenarnya dia gratis. Oke, correct, bener ya. Manner kita kalau misalnya sebagai owner untuk approach orang. Jadi kayak dia mau gratis maupun bayar, kita akan selalu menjelaskan produk kita. In the end, kalau misalnya dia nggak mau terima pun, nanti dia udah tahu itu produk kita. Jadi kayak kita udah jelasin dengan bagus, dan kita tanya aja kayak term and condition dari kamu ada nggak? Terus kalau misalnya dia ada, ya berarti kita sesuaikan. Aku nggak bisa makan ini, berarti aku sukanya apa? Jadi kayak kita endorse tuh nggak salah, jadi dia juga bisa enjoy. Correct. Dan ketika kita endorse teman kita ya, kalau misalnya pun dari follower yang nggak impact,
siapa tahu loh dia jadi pelanggan kita. Yes, benar-benar. Itu sih kalau soal Yes. promotion panjang ceritanya. I see. Bener ya. Bayar ya. Ada apa lagi? Execution. Yes. Nah, kalau execution sebenarnya ide itu murah. Kenapa? Semua orang itu bisa ide. Gitu ya. Karena itu tons of idea, just an idea without execution. Yes. Correct, benar. Aku punya ide ini, guys. Gimana caranya? Terus kalau misalnya nggak bisa dijelasin, ya udah berarti nggak bisa jalan. Kalau misalnya kita punya ide, terus kita cuma beride, ya udah murah kok ide kita gitu. Tuh. Ya karena kalau misalnya kita nggak buat, itu tidak akan pernah terjadi. Jadi aku punya ide buat ini loh. Ya kalau kamu mau ya buatlah. Kalau nggak orang lain buat duluan. Yes, benar. Kemarin aku ngomong ide sama dia, terus dia yang buat. Ya salah lu lah maksudnya. Lu nggak mulai gitu ya. Nah itu kalau soal execution sih. Jadi kayak kita pengen apa, cepetin aja. Maksudnya cepetin dalam arti kita, lagi hype ini, aku pengen ini. Ya udah kalau memang we can make it happen, ya udah. Why not gitu ya? Iya. Benar-benar. Tadi ada satu lagi ya di layar. Udah. Ya. Bener. Promotion, relationship, innovation, and execution gitu. Nah, I really ini ada satu poin yang benar-benar saya sendiri pribadi ngerasa bener banget ya. Nah, ternyata ngomong soal endorse nih is very important kok. Kita tuh benar-benar bisa research orang yang mau kita endorse dulu. Bener banget apa yang Ciwini share. Jangan cuma ngejar-ngejar, karena influencer ini terkenal, tapi kita nggak research sebenarnya tuh dia kuatnya di area mana gitu loh. Dan dia terkenal, kita bayar mahal, terus ternyata impact-nya nggak segede itu gitu. Padahal sebenarnya kita bisa research di awal, which is a very good point. Nah, jadi untuk teman-teman yang lagi bangun bisnis mau endorse, let's cross check lagi ya, kita itu endorse-nya, sistem endorse kita tuh gimana gitu. Jangan sampai kita cuma ngejar yang influencer ternama, tapi terus kita nggak research dia nih kuatnya di mana. Which is ya satu lagi yang benar-benar saya personally dapat is gimana kita tuh promote our product secara berkelas sih. Jangan sampai kita tuh kayak ngemis untuk orang endorse produk kita, which is benar-benar kayak kita tuh nggak nge-value our products gitu loh. The way we kayak cara kita nge-value our product itu juga bikin orang punya pandangan yang berbeda terhadap produk kita sendiri, bener ya. Jadi kayak let's don't only sell the product but also sell the value. Nah guys ya, alright, that's the end of my question. We will going to go to our Q&A session. Saya udah dapat beberapa pertanyaan, ada beberapa pertanyaan yang manis banget, saya lucu bacanya, but yes, cute banget pertanyaannya, karena gede banget pembahasannya. Nah, pertanyaan yang pertama, saya harus pilih-pilih dulu ya. Yes, this one. Nah, ada yang nanya nih, Ci, bagaimana memilih franchise yang tepat, yang memiliki profit ke depannya dengan modal yang masih sedikit? Jadi kayak, aku masih sedikit nih modalnya, tapi aku pengen ngambil franchise. Gimana sih caranya? Kayak, aku mau ngambil franchise-nya, tapi lumayan yakin kalau franchise ini bisa punya profit, tapi modalnya nggak gede. Jadi ini ceritanya belum memilih ya mau franchise apa gitu ya? Yes. Kalau misalnya franchise, banyak banget franchise yang harganya cuma 8 juta, 7 juta. Bener. Ada juga yang mahal, ada juga yang sedang. Tapi kalau misalnya ditanya ya, dari pengalaman dan juga dari yang aku dengar dari teman-teman yang sudah franchise, mainnya franchise, itu kalau misalnya kita modalnya sangat sedikit, sangat kecil, itu biasanya untungnya juga lama. Dalam arti kata, tadi pasti kenapa dia murah, pasti ada alasannya sendiri. Jadi kalau misalnya kita ditanya mau franchise apa, kalau misalnya kamu tanya saya sebenarnya nggak bisa jawab juga, karena kalau saya bisa jawab berarti ya udah saya yang sudah ambil franchise itu, misalnya kayak gitu ya. Jadi balik lagi, modalnya berapa, udah tahu marketnya berapa, tapi coba dulu produknya juga. Kalau misalnya produknya saja kita nggak suka gitu ya, nggak usah aku sih bilangnya nggak usah dibeli sih, karena kita aja nggak suka walaupun murah. Tapi juga jangan pakai patokan yang saya bilang barusan, karena tergantung kamu mau marketnya di mana. Kamu misalnya mau jualnya kayak semacam yang murah, minuman boba yang murah, dan kamu mau jualan itu di lokasi kampung misalnya, yang itu tuh nggak ada. Ya lumayan, dikit-dikit kan jadinya banyak gitu ya. Bener. Jadi
Yang pasti research, karena kita punya modal, mau dikit mau banyak, kalau kita nggak cari tahu dulu, sia-sia semuanya gitu ya. Mau murah mau mahal, murah pun duit ya, kalau benar. nggak balik modal kan sayang gitu ya. Jadi pastiin sudah cari tahu, sama sudah pikir kira-kira marketnya cocoknya di mana. Kalau misalnya kita ambil murah terus kita masukin ke mall dan rasanya pun kita nggak suka gitu ya nggak mungkin. Jadi research dulu aja sih, kalau misalnya ada nggak yang murah, ada banyak, bisa profit nggak, tadi balik lagi kita nggak pernah tahu loh profit loh, kayak ada yang cocok ada yang nggak cocok. Sepinter-pinter kita dan serajin-rajin kita aja, at least kita research lah. Kalau misalnya sudah research tapi ternyata kita gagal, at least kita sudah pernah research itu. Jadi kita nggak bego-begoan kayak, maksudnya jalan doang gitu ya. Jalan doang, kita nggak pikir ini kayaknya bagus dan murah, aku bisanya yang ini, ya udah aku jalanin. Benar-benar sayang banget. Duit yang sedikit itu duit juga soalnya. Yes, benar-benar. Ya karena kayak ketika kita mau franchise kan biasa dari franchise itu mereka ada paparkan keuntungannya kira-kira, tapi itu juga balik lagi kalau kita ini ada di lokasi seperti apa, bener ya, karena jangan sampai kita tuh termakan dengan proposalnya mereka, karena cenderung ini kalau bener karena kayak cenderung kita ini kalau misalnya lihat proposal kita itu jangan termakan dengan keuntungannya, karena kan mereka pasti jabarin keuntungan sesuai dengan posisi mereka. Nah kita juga harus mikir, jangan kayak kita ngambil bulat-bulat keuntungan mereka, tapi kita harus nakar-nakar dulu juga, kira-kira bisa seperti ini, tapi lokasinya harus kita perhatikan juga ya. Okay, very good, I learned something today, yay. First questions. And then ayo kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nah, ini ada yang tanya Ci. Sebenarnya dia tanyanya seputar franchise, tapi mungkin ini lebih cocok ke kayak gini. Bagaimana Cici menjalankan bisnis Cici di tengah pandemik seperti ini gitu. Nah, strateginya gimana atau tantangannya seperti apa gitu. Apa sih yang perbedaan yang mungkin Cici bisa share ketika situasi normal dan di masa pandemik seperti ini? Jadi kalau misalnya soal itu pasti tadi sih ada poinnya tadi, innovation kan. Kalau misalnya kita lagi di masa pandemi sendiri, pelanggan sebenarnya berkurangnya banyak banget. Kenapa? Ya kita nggak usah pungkiri ya, orang sekarang jualan Pizza Hut aja itu sudah benar di pinggir jalan. Dia aja ke jalan-jalan untuk jual produk mereka. Jadi kita nggak bisa pungkiri memang keadaannya sedang seperti itu. Jadi kalau misalnya ditanya gimana kita ini, ya kita inovasi aja. Kayak Pizza Hut jualannya jadi di jalan-jalan untuk at least mereka bisa gaji karyawan mereka. Karena banyak banget toko juga yang tutup, mereka toko-toko besarnya. Sama kayak saya sendiri kemarin sempat saat pertama kali PSBB itu kita lumayan takut sih, karena apa? Karena pegawai kita juga maksudnya kan di luar. Nanti kan misalnya ini kan maksudnya virus yang baru, jadi belum tahu gimana cara menangani yang tepat. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk ya udah kita tutup sementara dulu aja sampai waktu yang belum ditentukan. Supaya kita nanti pas udah agak stabil kita baru buka. Nah di masa kita nunggu 2 bulan itu kita akhirnya jualnya makanan lalabi di rumah aja. Jadi kita jual makanan masakan rumah dengan dengan value-nya adalah kita bilang intinya kita ceritain juga sih, kita pandemi kita nggak bisa lanjut jualan dulu, akhirnya kita jualan lauk siap makan, jadi nanti mereka tinggal aja. Terus nanti kita ya udah kita buat menunya, dan itu juga kita tergantung kitanya. Kalau kemarin tuh kebetulan kayak pegawainya saya tuh bisa masak juga, kita tahu juga gitu, jadi akhirnya kita pengen yang apa, kita pengen menu apa, kita minta dia masak, terus kita cicip sampai cocok kita jual. Dan kemarin tuh jalan sih, udah jalan akhirnya kita udah sampai dalam arti kata stabil ya, kayak udah tau lah yang penting pakai masker, jaga jarak dan sebagainya. Dan akhirnya kita buka lagi. Pas kita udah buka lagi, pelan-pelan dah yang itu udah kita nggak lanjutin lagi, kita balik ke seperti biasa. Jadi itu salah satu inovasi yang bisa kita buat. Kita nggak pernah tahu sih, itu juga kayak muncul ketika kita nggak bisa gaji karyawan karena kita kan nggak ada pemasukan kan. Yes, benar. Jadi kayak kita mau gaji full juga kita berat, kita nggak gaji kita kesian gitu ya. Jadi kayak akhirnya udah muncullah ide untuk ya udah kita bikin ini aja ya, lalabi di rumah aja.
itulah terbentuknya jualan itu. I see. Berarti it's a very good point ya. Jadi kayak kita itu bisa even though kayak misalnya ini karyawan kita ini yang awalnya cuman karyawan, tapi karena in this way demi kita berusaha cari sesuatu yang baru dan kita tuh selalu bisa pakai talenta apapun yang ada di sekitar kita gitu. Jadi kita kayak we have to open our eyes, open our heart, open our mind to jangan kita tuh selalu stay on our track-nya itu terlalu nge-track banget sampai ketika situasi seperti ini kita jadi nggak fleksibel untuk think out of the box. Which is sebenarnya banyak banget sumber dayanya tuh ada di kiri kanan kita gitu lah. Tapi hanya karena kita merasa kayak tapi saya kaget gitu ya ada intermezzo di tengah-tengah kita sepertinya. Jadi kayak kita itu jangan cuma nge-stuck di terus-terusan menerus merasa kayak saya harus pertahankan ini gitu, tapi padahal situasinya sudah tidak mendukung. Jadi we have to be flexible in our business gitu loh. Whatever innovation that we can try to make, ya give it a try. Nah, jadi Ci, kan itu udah jalan, udah balik ke Lalabi nih. Ada yang pernah nanyain lagi nggak kapan Lalabi di rumah? Ada ya? Terus ada, jadi tetap ada ya? Terus kita bilang, tapi kan peminatnya nggak, jadi kayak bener yang tadi kan Angel juga bilang kan, kadang kita jualan di awal rame banget, setelah rame banget kan nanti kan pasti akan ada masa di mana orang udah pernah coba dan makanan, apalagi waktu awal-awal ya, yang kita PSBB, semua orang jual makanan guys, jadi kayak semua orang bahkan instastory orang jualan, jadi betapa apa ya kayak mungkin orang udah males juga kali lihat makanan-makanannya, jadi kita juga nggak ngarep untuk itu jalan lama sih, cuma memang saat berjalan pas udah selesai pun masih ada yang nyari, cuma yang nyari 10%, yang ngapain kita capek kerjain yang 10% kan. Nah, kita cuma bilang kayak kecuali dia mau order dalam jumlah besar sih saya terima ya. Cuma kalau dia ordernya kecil kita bilangnya kayak nggak, sekarang ya kita jelaskan dengan baik aja kayak saya thank you, tapi udah nggak ini lagi, itu special edition aja season gitu, jadi kita nggak buat lagi. Bener banget ya, jadi bener banget kayak this is a very good point. Jangan hanya karena 10% dari 100%, 10% ini minat, terus kita kayak ngerasa ini bisa dan kita jalanin dan terus di bisnis 10% is not big, apalagi kalau itu pembeli ya 10% doang, daripada kita pertahanin 10% tapi kita like we have this 90% yang kita pegang gitu, kayak capeknya tuh nggak 10% lewat gitu, dan itu sayang banget akhirnya, which is very good. Oke, nah Ci, ada yang tanya lagi nih. Nah, Cici kan bergeraknya di area kuliner, which is F&B. Nah, bagaimana caranya itu memanage bahan-bahan, stok ingredients yang tidak terjual tapi mudah rusak gitu. Dan kita juga nggak bisa situasinya kita nggak bisa prediksi bahan mana yang kita itu bisa laku dan habis duluan. Kadang-kadang kita ada bikin predictionnya kayak ini yang bakal laku duluan, kan kadang nggak bisa sesuai prediksi. Nah, terus ternyata yang kita prediksi bisa laku, kita punya stok banyak, dan ternyata nggak terjual dan itu cepat rusak. Nah, itu gimana Cici manage-nya? Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus dan pasti dialami oleh orang-orang yang jualan makanan juga ya. Jadi sebenarnya kalau solusi dari saya, ya maaf ya kalau ini tidak menjadi solusi ya guys. Jadi kayak kita juga pernah ngalamin kita buang stok itu pernah gitu ya. Terus kita juga pernah alamin di mana kayak jadi kita harusnya gimana dong? Belinya dikit-dikit repot. Kalau belinya dikit-dikit repot, kalau belinya banyak nggak habis gitu ya. Jadi nanti pasti akan ketemu pattern sendiri di mana kita tahu harus nyetoknya berapa banyak. Misalnya emang ini sesuatu yang harus dibeli ya cuma seminggu sekali, nggak bisa kita beli dalam sebulan kita langsung beli banyak tuh nggak bisa. Ya udah, kalau misalnya kita belum ketemu jalan yang terbaik yang lain, ya pakailah cara ribet tadi supaya nggak kebuang. Jadi kita nggak bisa maksa juga kalau misalnya itu jadi sesuatu yang ya kalau kita belum ketemu jalannya kita nggak bisa paksa. Ya udah kita beli aja, repot sedikit tidak masalah. Yang penting kualitas tetap terjaga, rasa tetap enak. Keluar lebih dikit aja ya udahlah nggak apa-apa, yang penting kepuasan konsumen itu yang paling penting supaya nanti mereka juga beli lagi. Nah kalau misalnya ini kan kita bola ubi nih, jadi bola ubi sendiri kalau ditanya ya berarti sehari jualan berapa, berarti habis terus ya, nggak habis terus, dan kita bola ubinya harus fresh, dalam arti kata
yang paling bagus adalah sehari ini jual, sehari ini habis. Terus gimana dong? Pernah nggak buang? Pernah banget gitu. Banyak nggak? Banyak banget gitu ya. Kalau mau ditanya banyak banget, banyak gitu. Jadi gimana dong? Nah, berarti dan puji Tuhannya akhir-akhir ini kita dapat ide. Pas kan kalau misalnya kita lagi zaman corona ini kan ada jual tuh adalah makanan siap masak gitu ya, makanan siap masak. Jadi kita sisa-sisa bola ubi yang kita nggak bisa jual hari itu, kita jadiin frozen. Jadi kita jual dalam bentuk frozen, mereka bisa goreng sendiri di rumah. Perbedaannya apa? Sebenarnya tuh enaknya tetap sama. Cuma bedanya kan kita jualnya bola ubi kopong nih. Kalau misalnya sebenarnya kita bisa jual sih keesokan hari, cuma kopongnya itu tidak maksimal, garingnya juga nggak maksimal. Intinya kayak gitu aja ya. Tapi untuk enak kan tetap enak. Dan semuanya tuh kayak masih layak dimakan. Jadi kalau kita sering banget kasih orang kan, dulu tuh kita kasih orang aja karena kita sayang untuk buang. Kita juga nggak mau jual karena merusak yang seharusnya. Tapi kalau kita kasih orang terus, maksudnya ini bukan solusi. Jadi akhirnya benar-benar frozen. Nah, ketika kita jual frozen ternyata ada yang beli dong. Jadi kita happy kayak wah ini nggak jadi waste lagi nih, jadinya duit nih. Jadi kapan kita ketemunya? Ya itu setelah kita dulu sempat mikir ya udah kita goreng aja, kita jual yang kayak gorengan biasa terus kita titip ke toko-toko. Itu pernah sempat terpikir. Tapi pas perjalanannya tempat-tempat yang jualan kayak jual-jual yang sudah ada makanan pasar tuh udah nggak bisa terima biasanya ya, karena udah banyak juga bola ubi yang biasa. Jadi kita akhirnya, gimana kasih orang juga sayang, mau dijual juga nggak bisa, kadang dibuang, kadang kalau misalnya udah lama gitu ya. Cuma ya akhirnya ini, jadi sekarang tiap hari kita bola ubinya udah fresh, terus kalau misalnya yang sisa penjualan itu kita tinggal frozenin untuk nanti orang goreng sendiri. Jadi itu sih. Nanti kalau yang temen yang tanya tadi ada solusi ya nanti aja dicari pelan-pelan. Putar otak gitu ya sampai merasuk gitu ya. Berdoa gitu apa yang harus dilakukan gitu. Sometimes have to wait a lot dulu baru kepikiran gitu ya. Iya. Benar. Puji Tuhan kalau langsung ketemu, bener. Kita nggak pernah tahu. Yes, I see. Which is very good ya, kayak turns out solution itu pop up. We never know when gitu loh. Jadi kayak kita juga nggak boleh terus menerus kayak stay in our comfort zone gitu. You have to find out gitu. Karena bener ya, itu nggak waste kasih ke orang, ya kasih ke orang is a good thing, tapi kita kan juga modal dong keluarin itu, ya pasti kita juga berharap ada revenue yang balik dari modal yang udah dikeluarin. Pegawai enak juga kali ya makan itu tiap hari digoreng kan, jadi nggak mungkin, maksudnya orang nggak bisa enjoy, ngapain kita kasih kan? Yes, bener. Kan ya. Sampai besok makan apa aja rasanya ubi gitu ya, saking sering makannya. Bener. Oke, bener. Dan Ci, ada lagi yang nanya nih, boleh nggak kasih estimasi kerangka perhitungan modal untuk memulai sebuah bisnis? Nah, misalnya kayak dana apa dulu nih yang urgent untuk kita invest, dan supaya bisnisnya tuh bisa jalan sambil meraup untung untuk diputar gitu. Nah, jadi kayak kita harus persiapan dana apa dulu yang urgent kita harus siapin, and then the purpose is supaya kita tuh bisa sambil dapat revenue tapi juga diputar gitu. Nah, kalau misalnya estimasi sebenarnya ya kita tentuin juga kita jualannya mau seperti apa. Tapi mungkin aku cerita sambil nanti aku jawab ya, aku juga nggak kepikiran harus gimana juga sih. Tapi awal mula Lalabi mulai itu kita mulai dari 15 juta. Jadi kita mulai dari 15 juta itu kita udah tahu sih kita bakal buat gerobak tuh udah tahu. Jadi kita untuk buat gerobaknya, desainnya, kita buat packagingnya, terus kita print macem-macemnya, terus kita juga beli bahannya juga, terus itu yang kita putar itu, dan itu untuk semuanya yang siap jualan. Sewa juga sudah termasuk karena kita sewanya cuma waktu itu 1 juta gitu. Jadi itu ya kita udah cukup dengan modal segitu. Dan ubi mahal nggak sih? Nggak kan? Ubi kan nggak mahal. Tenaga kita aja buatnya yang mahal ya. Yes. Kita beli jasa sih kayak. Jadi itu nggak mahal, makanya 15 juta itu cukup dan sudah balik modal dalam 2 bulan. Oh wow. Nah, cuma kalau misalnya ditanya estimasi, balik lagi, maksudnya kecuali tadi mungkin bisa ditambahin kali mau jualan apa
apa ya? Kalau misalnya makanan rumahan, yang pasti kita nggak perlu modal banyak. Apalagi kalau misalnya kita punya relasi banyak untuk menjual ya. Apalagi makanan kan murah ya sebenarnya. Yes, Tadi kan bener. makanan tuh kan jasa. Jadi kalau misalnya kita jualnya masih masuk akal dan enak, nanti at least pasti sudah balik modal sih kalau kamu jualan sekali. Sudah begitu pasti balik modal, kecuali kamu makanan yang kebuang ya. Jadi kayak kalau mau usaha yang tadi saya bilang mau langsung buka stall ya sebenarnya 10 juta juga bisa sih, tergantung gerobaknya kan, mau gerobak seperti apa kan, sama alat yang seperti apa kan. Jadi kayak estimasinya itu sih nanti dihitung aja kayak kamu maunya yang gimana. Kalau cuma mau di rumahan ya udah berarti yang paling penting budgetnya adalah budget promosi. Mau endorse siapa? Kalau misalnya nggak bisa endorse, mau list siapa nama-nama yang mau dibagiin makanan yang kira-kira pas di review mereka ada feedbacknya untuk produk kita. Jadi kayak ya 500.000 juga bisa sih harusnya kalau misalnya mau. Bener. Cuman kedepannya mau gimana, karena kan tadi orang nggak mungkin makan makanan kita setiap hari. Antara kamu cari pelanggan baru, kamu buat menu baru. Jadi kayak ya aku harap ini menjawab ya guys. Yes, bener. Ya kita nggak bisa kasih patokan langsung estimasinya berapa ya, karena kan harus balik ke harus nanti saya memberi harapan palsu dong. Katanya nanti dikira kayak 10 juta cukup, pas jalannya ternyata nggak kurang gitu ya, nggak bisa juga ya, harus balik lagi. Tapi benar sih ya, kalau it's very true kok kita itu mau mulai di dunia makanan ya, actually the model is very murah sih, karena kita contohnya kita tuh bisa lihat di healthy food ya guys. Jadi buat teman-teman yang suka makan healthy food, kalau kalian ngecek harganya, kalian beli di luar is very expensive. Bener ya, healthy food gak ada yang murah. Tapi kok kalian bikin sendiri, kok kalian beli di luar 65.000 kita beli bahan lu bisa makan seminggu. Bener kan? Bener kan? Karena kan jualan itu kita harus mikirin food cost juga ya, kita food costnya berapa itu kan semua harus ada estimasinya. So let's back to the bisnis makanan seperti apa yang mau kita bangun terlebih dahulu, karena kalau nggak kepikiran itu ya nggak bisa hitung dong kita perlu budget berapa gitu, karena harus tahu kita belinya budgetnya seberapa gitu ya. Okay, and then the last questions. Yes, ini nih pertanyaan terakhir yang saya bilang imut sekali pertanyaannya. Nah, jadi gini, pertanyaan gini Ci, apakah Lalabi ada perencanaan membuka cabang atau franchise untuk seluruh kota di Sumatera ke depannya? Terus tanya lagi, visi Cici ke depannya buat bisnis ini gimana ya? Mana tahu mengikuti visi gereja 50 GMS, Cici juga ada 50 franchise di Sumatera. Nah, mana tahu bener gitu. Berarti mohon doanya ya. Amin. Pas doain visi misi gereja masuk juga, Tuhan Lalabi sekalian diikutin gitu ya. Kalau misalnya untuk visi, sebenarnya kita dari awal pun pengennya memang kita jangkaunya ke kota-kota. Cuman tadi maksudnya pas berjalannya kadang hidup tidak seindah rencana ya. Jadi kayak maksudnya jujur aja kayak itu pasti harapan semua orang yang buka usaha. Kita pasti mau memperkenalkan makanan kita itu sampai ke mana-mana, kalau bisa sampai di semua orang pernah merasakannya. Jadi kalau ditanya pengen nggak, ya pengen. Kenapa nggak gitu? Cuman memang untuk yang mau, kenapa bola ubi jarang ini ya. Jadi kenapa bola ubi jarang dan sangat segmented, karena memang pembuatannya tidak semudah yang kita pikir. Kayak kalau minuman kayak boba itu mungkin bisa kayak yang penting bobanya enak, cara masaknya benar, oke. Susunya kan udah ada mereknya. Terus kita juga semua udah sama, itu pasti rasanya tuh sama dimanapun kita beli dan kita jual. Nah kalau misalnya kita ubi, sebenarnya sempet loh kita kepikiran kita nanam ubi sendiri, bisa nggak sih supaya ini nggak ada beda ini, kenapa kadang hari ini bisa kayak gini, besok kadang juga bisa kayak gini. Itu kita pernah alami di mana benar-benar kita cari solusi, bisa nggak sih kita nanam ubi gitu ya, atau bisa nggak sih kita cari petani terus kita beli ubi biar ubinya sama terus. Itu kalau ditanya masih teka-teki guys, saya belum menemukan jawabannya, kita belum ketemu jawabannya. Jadi untuk kalau kedepannya pengen ya mau visi kedepannya kita, kalau sekarang sih visinya adalah survive. Kalau kenapa
Karena ini jujur banget ya. Bener. Jadi kalau misalnya itu sih survive di masa ini sih, karena kita nggak Yes, pungkirin banyak banget resto besar aja tutup gitu ya. Jadi untuk itu pengen masih kemarin pun sebelum corona sebenarnya kita udah survei keluar kota yang dekat Palembang, cuma habis itu corona jadi kita kayak belum bisa gitu ya, mungkin nanti gitu ya. Terus kalau visi ke depan tadi kita tetap mau sementara kita bertahan dulu untuk tetap jaga quality controlnya, terus juga untuk saya sih kerinduannya adalah Lalabi tidak berhenti di tahun ini, tahun depan atau tahun berikutnya, tapi kayak sampai jadi makanan yang memang, jadi di Palembang tuh kita ada kayak martabak manis tuh yang rame banget setiap hari. Bahkan corona kayak gini tetap rame. Jadi kerinduan saya tuh seperti itu. Saya punya visi Lalabi itu bisa panjang umurnya. Panjang umurnya tuh kayak bener-bener jadi makanan yang orang tuh makan tuh kan kadang sering pisang goreng ya gitu ya. Jadi pengen kalau cemil tuh Lalabi, mikirnya Lalabi gitu. Jadi pengennya panjang umur aja sih, panjang umur dan kayak makanan yang memang otentik. Jadi kayak kira-kira enaknya nyemil apa ya? Lalabi aja gitu. Jadi itu kepengenannya kita. Yes, amin. Kita sama-sama doain ya. Ya, jadi kayak kalau doain 50 kota jangan lupa selipkan juga. Jadi berarti kita perlu 50 franchiser. So guys, jangan cuma doain Lalabinya bisa di franchise ke 50 kota, pastikan Anda juga doain Anda saya harus bisa franchise Lalabi. Ya, you guys pasti penasaran. Nah, ini pasti pada penasaran nih karena kita di Medan. Terus produknya di Palembang. So if you go to Palembang, pastikan you guys cek Lalabinya tuh di mana gitu. Habis itu tanya, saya siap jadi franchise di Medan. Harus seperti itu. Doanya harus diselipkan untuk kita juga ya. Karena 50 franchise kan? We need 50 franchiser. Ya, oke. And then before we end it, kita boleh nggak minta Ciwini doain teman-teman yang pertama ya, mungkin saya ada beberapa sih yang saya dapat hari ini. Mungkin Ciwini boleh doain teman-teman yang di masa seperti ini, sama Kak Cici bilang, kita semua pengen coba bangun bisnis. Mungkin ada yang di masa seperti ini mereka pengen mencoba terjun di dunia bisnis, yang pertama. Dan yang kedua adalah teman-teman yang sedang survive di dunia bisnis di masa pandemik seperti ini. So, this is Youth Aspire Youth, and then besides aspiring each other, we also supporting each other, ya. So, kita boleh minta bantuan Ciwini to pray for the friends, and then we're going to end the last segment of our event. Thank you guys udah hari ini sharing dan pertanyaannya, luar biasa seneng. Kita berdoa ya. Bapak mengucap syukur untuk hari ini kami boleh sama-sama sharing satu sama lain. Hari-hari ini aku berdoa Tuhan untuk teman-teman yang mau memulai usaha, biarlah Tuhan Engkau memberikan hikmat penyertaan, Engkau mempertemukan dengan orang-orang yang tepat, biarlah Tuhan Engkau yang membuka setiap pintu-pintu yang hari ini bisa mereka masuki, mereka masuk dan mereka bisa menjual apapun yang mereka jual itu kepada pelanggan-pelanggan, bisa membangun hubungan, bisa membagi value yang ingin dibagi. Dan aku berdoa juga Bapak biarlah berikan sungguh tekad yang bulat ketika menjalani usaha-usaha ini, ketika mungkin banyak cobaan, mungkin banyak challenge yang baru setiap hari. Berikan hikmat penyertaan-Mu Tuhan untuk menghadapi, untuk terus tekun mengerjakan, untuk terus tekun mencari solusi yang terbaik, hingga satu hari nanti produk yang dijual menjadi sesuatu yang memang dinikmati oleh banyak orang, yang menjadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus juga kami berdoa, hamba-Mu juga berdoa untuk teman-teman yang lagi struggle, bingung mau mulai dari mana, bingung harus usaha apa, bingung harus kerjain apa, tapi hari ini berdoa biarlah ada hati yang mau mulai untuk mengerjakan hal-hal yang bisa dimulai, dan juga hati yang mau terus belajar, mau terus explore, mau terus tanya-tanya dengan orang-orang, mau untuk mencari cara, mencari jalan keluar yang terbaik, nggak mudah menyerah. Hari ini kami berdoa mental sebagai seorang pemenang, mental seorang pejuang yang Engkau taruh di tengah-tengah setiap kami. Kami berdoa Tuhan, di tengah badai ini kami percaya ketika kami bersama dengan Engkau Tuhan, kami punya pegangan yang sungguh
kokoh dan kami gak perlu takut ketika kami memulai dengan segala macam perhitungan yang terbaik. Kami percaya Tuhan Engkau akan memberikan hikmat penyertaan-Mu, Engkau akan memberikan jalan demi jalan menuntun langkah kami sehingga kami menemukan sesuatu apa yang harus kami kerjakan. Kami nggak takut untuk gagal, kami juga nggak takut untuk mencoba, kami nggak takut untuk nanti satu hari kami harus dihadapkan dengan banyak macam hal, karena kami percaya Engkau Tuhan yang bisa kami andalkan. Thank you buat hari ini, hamba-Mu berdoa untuk setiap kami yang sedang memulai usaha ataupun mengerjakan ataupun punya kerinduan apapun juga. Biar Tuhan Engkau mempertemukan dengan orang yang tepat, tempat yang tepat, waktu yang tepat, momentum yang tepat di mana kami bisa bertumbuh, kami bisa menjadi berkat lewat apa yang kami kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yay, thank you Ciwini, thank you so much guys. And then seperti luar biasanya, thank you seperti luar biasanya. Sebelum selesai, kita mau foto.